Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki muqaddimah di dalam babul wudu, bab wudu. Ya, wudu sebagaimana telah kita terangkan, ya, secara bahasa adalah bersih dan indah atau bersinar. Adapun secara istilah syar'i, berwudu adalah beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara mencuci 4 anggota badan dengan sifat yang khusus. Mencuci di sini maknanya adalah dominannya, ya, karena tidak semuanya dicuci. Dari 4 anggota badan ini ada yang harus diusap atau disapu, yaitu mengusap kepala. Ini adalah wudu secara syar'i. Jadi diikat dengan kalimat at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun kebanyakan ahli fikih, ya, sebelum masa beliau, maka ketika mendefinisikan jenis-jenis ibadah seperti wudu atau sholat, maka mereka langsung, misalkan mendefinisikan sholat, mereka mengatakan sholat adalah ucapan atau perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan taslim atau salam. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ta'rif ini kurang lengkap kata beliau. Maka beliau menambahkan, ya, di depannya at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah yang dimulai, ya, dengan sifat-sifat tertentu atau khusus. Yang pertama diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan taslim. Jadi diikat dengan kalimat at-ta'abbud lillah atau ibadatun dzatu af'alin atau aqwalin dan seterusnya. Jadi ada kalimat at-ta'abbud lillah. Sebagaimana wudu. Wudu adalah mencuci 4 anggota, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, dengan sifat yang khusus atau sifat tertentu. Maka kata para fuqaha yang lain, ya, tidak terlalu dipermasalahkan tentang definisi-definisi, karena tidak ada satupun definisi kecuali di situ nanti ada kritikan, ya. Karena yang terpenting adalah perkara tersebut telah dimaklumi. Bahkan Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni lebih sederhana lagi. Yang namanya sholat adalah ibadah yang telah ma'ruf. Seperti itu saja takrifnya. Sholat adalah ibadah yang telah dikenal. Karena ketika ditanyakan apa itu sholat, tentu mereka mengetahui. Ya, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ta'rif yang diikat dengan ibadah. At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Bi ghuslil a'dha'il arba'ah, dengan mencuci 4 anggota badan. Ala sifatin makhsusah, dengan cara yang khusus, cara yang tertentu. Ya. Dikatakan wa hadza min babit taghlib. Ini adalah babnya taghlib. Kebanyakannya adalah dicuci dari 3
anggota badan tersebut, yang satunya diusap. Maka dikatakan ibadah. Di sini sifatnya adalah ta'abbud, maka membutuhkan niat. Karena pada pertemuan yang lalu, yang namanya thaharah ada dua perkara. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengangkat hadas. Yang kedua adalah dengan cara menghilangkan najis. Adapun menghilangkan najis maka tidak membutuhkan niat. Tidak membutuhkan niat. Makanya anak kecil tentu tidak termasuk mukallaf. Tidak termasuk mukallaf karena belum balik, tidak dibebani syariat. Maka apabila anak kecil tersebut mencuci pakaian dan memang pakaiannya bersih, tentu itu sudah mencukupi. Tentu itu sudah mencukupi. Atau pakaian diletakkan di suatu tempat, ya pakaian najis, kemudian turun air hujan, kemudian pakaian tersebut bersih, maka itu sudah mencukupi. Berbeda dengan raf'ul hadas, mengangkat hadas, maka membutuhkan niat. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Mengangkat hadas membutuhkan niat. Ya, 3 madhab, yang madhab Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan niat di dalam mengangkat hadas, berwudu ataupun mandi janabah. Karena ini adalah berkaitan dengan ibadah yang sifatnya tidak bisa dicerna dengan akal. Berwudu tidak bisa dicerna dengan akal. Seorang berhadas, ya buang angin, tetapi yang dicuci adalah 4 anggota badan yang tidak ada kaitannya dengan keluarnya angin. Maka akal tidak bisa mencerna. Jadi dikatakan ibadah yang sifatnya ghairu ma'qulatil makna, yang maknanya tidak bisa dicerna dengan akal. Ini 3 mazhab. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat wudu adalah ibadah ma'qulatul makna. Maknanya bisa dicerna, maknanya adalah bersih-bersih. Jadi tidak membutuhkan niat. Menurut mazhab Abu Hanifah, tidak disyaratkan niat di dalam berwudu. Asal mencuci 4 anggota badan yang telah disebutkan, walaupun tidak berniat wudu, maka telah mencukupi. Ini mazhab Abu Hanifah. Karena menurut mazhab Abu Hanifah, wudu itu bisa dicerna. Maknanya adalah sebagaimana membersihkan kotoran. Ya, karena seorang misalkan beraktivitas seharian, tentu banyak kotoran yang menempel pada tubuhnya. Tentu wajar untuk dibersihkan. Maka maknanya bisa dicerna menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi ya, pendapat jumhur ulama tentu lebih kuat, ya. Bahwasanya wudu itu adalah ibadah ghairu ma'qulatil makna, yang maknanya tidak bisa dicerna. Jadi sifatnya adalah ta'abbudi, ya, ta'abbudi. Biasanya sifat ta'abbudi di dalamnya ada bilangan-bilangan tertentu. Ya, dicuci berapa kali. Nah, itu ada bilangannya. Itu menunjukkan sifat ta'abbudi yang akal tidak bisa mencerna. Sebagaimana rakaat salat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu ada bilangan-bilangannya. Maka ibadah yang dikaitkan dengan bilangan-bilangan tertentu, ya sifatnya adalah diam, ya menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah, maka tidak boleh berkreasi dengan menentukan bilangan-bilangan tertentu. Ya. Ini adalah di antara ciri, ya, ibadah yang sifatnya tidak bisa dicerna dengan akal. Adapun kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan bab wudu setelah beberapa bab sebelumnya, itu bab air, kemudian bab bejana, kemudian bab menghilangkan najis, maka dikatakan ya kesesuaian bab yang beliau bawakan dengan bab sebelumnya, ya dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, annal musannifa lamma dzakara al-ma'a alladhi yutatahharu bihi wa ma yu'athiru alaihi minan najasat wa ma la yu'athiru bihi dzakara aniyatahu allati yufadhu fiha. Ketika musannif sebelumnya menyebutkan pembahasan tentang air yang dengannya ya seorang bisa bersuci, ya, dari hadas maupun najis,
Kemudian pembahasan tentang apakah air ini bisa berpengaruh disebabkan karena ada najis, berubah ataupun tidak berubah, atau dikhususkan karena berubah saja, apakah dikaitkan dengan jumlah air yang banyak atau sedikit, dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya adalah aniyah, yaitu bejana, wadah yang digunakan untuk menyimpan air. Maka setelah itu beliau memulai menerangkan maksud dari apa yang beliau bawakan terdahulu. Kenapa beliau membawakan bab-bab terdahulu sebelum bab wudu? Ternyata adalah tujuannya beliau ingin menerangkan bab tentang wudu yang menjadi salah satu syarat diterimanya sholat. Dan intinya adalah pembahasan tentang sholat yang didahului dengan syarat-syarat. Di antaranya adalah bersuci atau taharah. Maka kita harus mengetahui apa-apa alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu dengan cara mempelajari air, kemudian bejananya, kemudian perkara-perkara yang najis. Ya, karena nanti ada beberapa hal yang menyebabkan toharo itu tidak diterima, meskipun alatnya ada. Meskipun alatnya ada. Di antaranya karena airnya telah berubah. Berubah menjadi air yang tidak mutlak meskipun tidak terkena najis. Maka pengetahuan tentang hal-hal tersebut didahulukan sebelum pengetahuan tentang berwudu. Maka ini adalah kesesuaiannya, ya. Karena intinya di antara syarat yang paling utama adalah thaharah. Kemudian nanti setelah itu pengenalan terhadap waktu-waktu. Kapan masuknya waktu dari sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun berwudu tentu banyak sekali sunah-sunahnya. Di antara sunah-sunahnya adalah bersiwak, yang insya Allah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan tentang hukmus siwak indal wudu, hukum bersiwak ketika berwudu. Ya, ketika berwudu mempunyai beberapa kemungkinan, sebelum berwudu, atau di tengah berwudu, atau setelah berwudu. Ya, mempunyai beberapa kemungkinan yang insya Allah Ta'ala akan kita terangkan. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala, mu'alif, penulis al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in, sekiranya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, ya, sekiranya tidak ada kekhawatiran akan memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak, ya, setiap berwudu. Ma'a kulli wudu'in. Ma'a di sini maknanya bersama. Ma'a kulli wudu'in, bersamaan dengan wudu. Nanti ada riwayat yang lain, inda kulli wudu'in, ketika berwudu. Adapun kalau ma'a yang maknanya bersama, berarti bermakna al-musahabah, yang menyertai. Berarti siwaknya bersamaan dengan proses wudu tersebut. Kalau menggunakan riwayat ini, ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, wan Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan beliau. Wassahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi pensahihan Imam Ibnu Khuzaimah adalah sifatnya iltizami, sifatnya otomatis, bukan pernyataan secara tegas. Berbeda dengan Imam At-Tirmidzi, ketika mensahihkan hadis, beliau ada pernyataannya,
hadza haditsun hasanun sahihun, misalkan ini adalah hadis hasan sahih. Adapun pensahihan yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menukil hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, maknanya adalah iltizami. Maksudnya apa? Hadisnya dibawakan oleh Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitab sahihnya, walaupun belum tentu sahih secara ilmiah kalau diteliti lagi, tapi beliau menulis kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, banyak sekali hadis-hadis dhaifnya di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi persahihan secara otomatis karena Imam Ibnu Huzaimah memasukkan hadisnya di dalam kitab Sahih beliau. Adapun tingkat kesahihannya dengan Sunan Abu Daud, tentu Sunan Abu Daud lebih sahih daripada Sahih Imam Ibnu Huzaimah. Meskipun kitabnya tidak dinamakan dengan kitab Sahih, apalagi Sahih Ibnu Hibban jauh di bawahnya lagi, ya. Karena kitab Sahih yang masyhur ada 4: Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Adapun Sahih Bukhari dan Muslim jelas kesahihannya di atas seluruh kitab hadis. Adapun Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban, maka levelnya masih di bawah Sunan Abu Daud. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini secara ta'liq, yaitu mu'allaq. Ta'liq maknanya adalah dibawakan secara mu'allaq. Jadi ada sanad yang dibuang, ya, dari awalnya, baik satu sanad ataupun beberapa sanad. Jadi namanya hadis mu'allaq, ya, pernah kita bahas. Jadi ada keterputusan sanad. Ini Imam Al-Bukhari. Jamaah rahiminillah wa iyyakum, ini adalah, ya, terjemahan hadisnya secara globalnya. Adapun yang berkaitan dengan takhrijnya, asal hadis ini tadi dikatakan akhrajahu Malik. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Malik. Diriwayatkan secara mauquf. Ya, mauquf artinya sanadnya bersambung sampai pada sahabat. Di sini adalah sahabat Abu Hurairah. Yang namanya, siapa namanya? Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dawsi menurut pendapat yang masyhur, atau Abdullah Ibnu Amr menurut pendapat yang ashah, ya, yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Tetapi jumhur mengatakan nama beliau adalah Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dawsi. Hadis ini hadis yang mauquf, diriwayatkan oleh Imam Malik secara mauquf dari jalur Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab? Ibnu Syihab, tokoh tabi'in yang mengumpulkan hadis. Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri, syekh dari Imam Malik, ya, syekh dari Imam Malik. Ya, ahli hadis terkemuka di zamannya, yang sering, ya, berdiskusi, bahkan sering berdebat dengan khalifah yang ketika itu menjabat, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Sering berdebat dengan Abdul Malik bin Marwan, karena Abdul Malik bin Marwan sebelum jadi khalifah dia ahli fikih. Maka Imam Az-Zuhri sering dibuat kewalahan ketika berdebat. Kemudian beliau dijadikan salah satu rujukan ahli hadis di zaman kekhalifahan beliau, ya, Abdul Malik bin Marwan rahimahullah taala. Dari jalur Ibni Syihab, dari Humaid Ibni Abdurrahman dari Abu Hurairah. Ini mauquf, maka riwayatnya bunyinya adalah Abu Hurairah mengatakan seperti ini: laula an yashqa ala ummatihi, yashqa. Kalau tadi kan asyqa, aku. Ya, ini yashqa, beliau. Laula an yashqa ala ummatihi, sekiranya beliau tidak khawatir terhadap umatnya, tidak khawatir terasa berat bagi umatnya, la amarohum, niscaya beliau siapa? Nabi SAW, la amarohum bis siwaki ma'a kulli wudu'in, niscaya beliau akan memerintahkan umatnya bersiwak, ya, bersamaan dengan setiap kali mereka wudu. Ma'a kulli wudu'in, bersamaan dengan setiap kali mereka wudu. Ini riwayatnya mauquf karena Abu Hurairah mengabarkan
sekiranya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir membuat umatnya merasa berat, nah ini kan kabar. Tapi yang mengatakan adalah Abu Hurairah. Adapun tadi riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, laula an asyqa ala ummati, sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Nah ini marfu. Ya, lafaznya adalah lafaz yang marfu bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki mengomentari riwayat ini, ya. Hadzal hadis yadkhulu fil musnad ay al-marfu. Hadis ini masuk di dalam makna musnad, yaitu makna marfu. Ya. Karena ada beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya tadi riwayat la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan mereka. Tentu yang berhak memerintahkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat Imam Malik. Jadi riwayatnya mauquf, cuma maknanya adalah marfu. Maknanya adalah marfu karena didukung riwayat-riwayat yang lain yang sesuai dengan makna tersebut. Kemudian tadi dikatakan wa Ahmad, ya, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini secara marfu, ya. Kemudian wan Nasa'i fil Kubra, dan Imam An-Nasa'i di dalam sunan beliau, Sunan Al-Kubra. Nah, ini diantara kebiasaan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ketika beliau menyebutkan rawi-rawi dengan istilah tertentu, riwayat yang 4, riwayat yang 5, maka yang dimaksud adalah riwayat yang sudah standar bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ketika dikatakan di dalam riwayat 4 sunan, maka Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan An-Nasa'i di dalam kitab beliau Al-Mujtaba. Di sini dikatakan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disebut langsung nama Imam An-Nasa'i. Ya, tidak pakai istilah 3, tidak pakai istilah 4 atau 5, tapi dikatakan wan-Nasa'iyu, dan diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa'i. Maka ini tidak masuk dalam riwayat yang 4. Ini tidak masuk dalam riwayat yang 4. Karena riwayat yang 4 adalah riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab Al-Mujtaba atau As-Sunan As-Sughra, sunnah yang kecil. Adapun riwayat yang beliau bawakan ketika disebut namanya langsung An-Nasa'iyu, di sini adalah riwayat di dalam Sunan Al-Kubra, sunan yang besar, yang hadisnya belasan ribu. Yang hadisnya belasan ribu. Adapun sunan yang dimaksud istilah 4, istilah 5, itu adalah hadisnya kurang lebih 5.000, ya. Atau kitabnya disebut kitab Al-Mujtaba, kitab Sunan An-Nasa'i As-Sughra, kitab Al-Mujtaba. Dan kitab inilah yang jadi rujukan utama kalau dikatakan riwayat Imam An-Nasa'i. Maka yang disyarah oleh para ulama adalah kitab ini, kitab Al-Mujtaba. Ya, di antaranya adalah syarah terbaik ya oleh ulama di zaman ini yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Seorang ulama al-hadis terkemuka, al-alamah dari Ethiopia, Syekh Muhammad Ali Adam al-Ethiopi dari Ethiopia. Ya, dalam kitab beliau Zahiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, 45 jilid. Ya, 45 jilid syarah Sunan An-Nasa'i As-Sughra atau kitab Al-Mujtaba. Adapun di dalam riwayat ini, riwayat Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra, sunnah yang besar. Dan kitab ini jarang dijadikan sebagai rujukan utama. Sunan Al-Kubra ini jarang dijadikan sebagai rujukan utama. Wa Ibnu Khuzaimah, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ya, disahihkan karena Imam Ibnu Khuzaimah memasukkan ke dalam kitab sahihnya. Semuanya dari jalur yang sama, dari jalur Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf, dari Abu Hurairah, marfu'an, tetapi secara marfu, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab ini, riwayat yang kita bacakan tadi, ya, secara marfu. Kemudian dikatakan wa isnaduhu sahihun ala syartis syaikhain, sanadnya itu sahih
sesuai dengan syarat dua syaikh. Nanti sesuai dengan syarat siapa? Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qad 'allaqahu Al-Bukhari bi sighatil jazmi fi kitabis siyam. Dan Imam Al-Bukhari telah membawakan hadis ini secara mu'allaq, tetapi dengan pernyataan yang tegas. Ya. Mu'allaq dengan pernyataan yang tegas. Karena sighah, pernyataan itu terkadang ada yang tegas, terkadang ada yang tidak tegas. Kalau yang tidak tegas disebut sighatut tamrid. Ya, sighatut tamrid. Contohnya diriwayatkan, berarti tidak tegas. Ruwiya, diriwayatkan. Hukiya, dihikayatkan. Itu pernyataan yang tidak tegas. Sighat tamrid. Adapun riwayat yang tegas adalah sighah jazm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ini tegas. Ya. Imam Al-Bukhari membawakan secara mu'allaq tetapi dengan sighah jazm yang tegas. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Tetapi lafaznya bukan ma'a kulli wudu'in. Lafaznya bukan ma'a kulli wudu'in. Lafaznya adalah inda kulli wudu'in. Pada setiap kali berwudu. Berarti lebih umum. Inda kulli wudu'in lebih umum. Kalau ma'a memang menyertai wudu tersebut. Kalau inda bisa sebelum wudu bersiwak dulu. Kemudian setelah bersiwak baru berwudu. Atau berwudu dulu baru bersiwak ketika mau melaksanakan sholat. Karena nanti ada riwayatnya lain. Ada riwayat lain inda kulli sholatin. Setiap akan sholat. Ya, inda kulli sholatin, setiap sholat tentunya bukan ketika lagi sholat. Tentunya ketika akan sholat. Maka makna inda kulli wudu'in bisa bermakna sebelum berwudu. Ya, sebelum berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan dari jalurnya yaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari jalurnya sama dengan Imam Malik. Kemudian Imam An-Nasa'i. Tetapi dari syekh yang lain. Kalau tadi dari Ibnu Syihab. Kali ini dari Abi Zinad, ya. Abi Zinad. Kemudian dari Al-A'raj. Dari Abu Hurairah secara marfu. Lafaznya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak. Ya. Ini adalah lafaz Imam Malik. Kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai memberikan tambahan inda kulli sholatin. Ada tambahan. Kalau lafaz Imam Malik, aku akan perintahkan mereka bersiwak, titik. Ya, ini dari jalur ya, Abi Zinad dari A'raj. Adapun ma'a kulli wudu'in tadi dari jalur Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, ma'a kulli wudu'in. Dari jalur Abi Zinad dan Al-A'raj sampai perkataan beliau, la amartuhum bisiwak. Aku akan perintahkan mereka bersiwak, titik. Tetapi dari jalur yang sama pula, Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai memberikan tambahan yang tidak ada pada riwayat Imam Malik. Padahal jalurnya sama. Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai memberikan tambahan inda kulli sholatin. Setiap sholat. Maksudnya setiap akan memulai ibadah sholat. Ya, bukan ketika lagi sholat. Ya, lagi sholat tidak boleh bersiwak tentunya. Ini riwayat tambahan dari Al-Bukhari dan Nasai. Adapun riwayat Imam Muslim dari jalur Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah, salah seorang di antara syekhnya Imam Asy-Syafi'i, imam ahli Makkah di zamannya, ahli hadis, ya. Dari Abu Zinad yang semisal riwayatnya semisal tadi, ya. Maka intinya dikatakan wal haditsu lahu turuqun muta'addidah. Hadis ini memiliki jalur yang sangat banyak, ya, bervariasi, jalurnya sangat banyak. Fis sihah, di dalam kitab-kitab sihah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian wal masani, di dalam kitab-kitab musnad, ya, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Daud At-Tayalisi, Musnad Abu Ya'la dan lain-lain, was sunan, dan dalam kitab-kitab sunan. Ya, intinya hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan siwak ini
diriwayatkan dari banyak sahabat ya radhiyallahu anhum. Imam At-Tirmidzi menghitung ya sahabat yang meriwayatkan hadis tentang siwak ini jumlahnya 17 ya, 17 orang sahabat. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Amr ibn al-As ya, kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kemudian Hudzaifah ibnul Yaman, kemudian Zaid ibn Khalid dan yang selain dari mereka. Ya, jumlahnya ada 17 kata Imam At-Tirmidzi. Maka sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasannya hadis-hadis yang berkaitan dengan siwak dan anjuran untuk bersiwak ketika akan wudu, maka hadisnya telah mencapai derajat tawatur, ya, mutawatir. Ini disebutkan oleh Al-Kattani. Maka disebutkan lebih dari 17. Kalau Imam Tirmidzi tadi mengatakan ada berapa? 17 orang sahabat. Tetapi Al-Imam Al-Kattani mengatakan jumlahnya mencapai 31 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan siwak dan anjurannya ketika berwudu. Ya. Jadi mencapai berapa? 31 orang sahabat. Jadi mutawatir, ya, riwayatnya mutawatir. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ya pembahasan hadis-hadis ini di dalam kitab beliau, di dalam kitab At-Talkhisul Habir fi Takhrij Ahadithi Ar-Rafi'il Kabir, ya, dalam kitab At-Talkhis. Ya, pembahasan tentang siwak. Ini adalah yang berkaitan dengan riwayatnya. Jadi riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa," sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Ya, an asyqa maknanya memberatkan, ya, berat. Maknanya asyiddah, suatu yang berat. Berarti di sini Nabi SAW tidak memerintahkan karena khawatir diwajibkan. Karena perkara yang sunnah meskipun diperintahkan tentu tidak memberatkan. Adapun dikatakan sekiranya aku tidak memberatkan, maka akan aku perintahkan. Di perintah yang menyebabkan sesuatu yang berat, berarti perintah yang wajib. Sekiranya aku perintahkan, maka perintah ini menjadi wajib. Ya, karena hukum asal perintah secara mutlak adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Jadi perintah di sini adalah perintah wajib. Ya, hukum asal perintah adalah wajib. Maka Nabi tidak memerintahkan. Seandainya perintahnya sunnah, maka tidak memberatkan. Karena perintah sunnah ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Berbeda dengan perintah wajib, ketika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Maka ya, kalimat memberatkan ini menjadi indikasi bahwasanya perintah di sini adalah perintah wajib. Maka Nabi tidak memerintahkan. Maka Nabi tidak memerintahkan. Hanya mengisyaratkan keutamaannya. Walaupun nanti ada hadis-hadis yang lain, ya, yang berkaitan dengan keutamaan bersiwak, tetapi bukan dalam konteks perintah, tapi konteks pujian. Ya, as-siwaku mataharatun lil fam. Siwak itu mensucikan mulut. Ini kan konteksnya pujian, bukan perintah. Tetapi di sini ada isyarat. Sebenarnya saya ingin memerintahkan kalian, tetapi khawatir memberatkan. Karena kalau diperintahkan hukumnya menjadi wajib. Cukuplah dari isyarat ini menunjukkan keutamaan dianjurkannya bersiwak. Ya, berarti hukumnya menjadi sunnah. Sebagaimana Nabi SAW pernah sholat tarawih. Pernah sholat tarawih beberapa malam, diikuti oleh para sahabat. Kemudian ketika para sahabat mengikutinya, Nabi SAW khawatir, ya, kalau sholat tarawih itu diwajibkan, maka Nabi SAW tidak keluar untuk melakukan sholat tarawih. Kemudian Nabi mengatakan,
Ayuhan nas fasallu fi buyutikum. Ini di bulan Ramadan. Wahai para sahabatku, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salat tarawih, salat sunnah, salat malam di bulan Ramadan. Fa inna afdhalas salati, karena sesungguhnya seutama-utama salat, sebaik-baik salat, salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Ya, illal maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah salatnya di rumahnya, salat sunnah maksudnya. Karena dikatakan illa al maktubah, kecuali salat wajib. Sebaik-baik salat kalian adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Ini Nabi SAW mengatakan di bulan Ramadan. Yang ketika itu para sahabat salat bersama beliau. Ya. Dan makanya sebagian ulama berdalil dengan riwayat ini bahwasanya salat tarawih afdolnya di rumah. Itu Imam Malik bin Anas dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena ada pernyataan Nabi SAW, sebaik-baik sholat kalian adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Ya. Nabi SAW mengatakan ketika itu di bulan Ramadan. Walaupun nanti ada jawaban lain, riwayat dari riwayat dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, yang bunyinya apa? Yang menunjukkan keutamaan sholat di masjid secara berjamaah. Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Bahwasanya barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, maka akan mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk. Berarti berjamaah lebih utama. Ini menurut pendapat yang mengatakan lebih utama berjamaah di masjid ketika di bulan Ramadan. Adapun pendapat ini juga bisa dijawab oleh Imam Malik. Keutamaan sholat bersama imam adalah utamanya sholat semalam suntuk. Adapun di rumah berarti lebih dari semalam suntuk, kan sebaik-baik sholat. Nah, itu jawabannya. Ini adalah perdebatan yang berkaitan dengan lebih afdal di mana, sholat tarawih di rumah atau di masjid. Ya. Ini contoh bahwasanya Nabi SAW ya melakukan sesuatu karena rasa sayangnya kepada umatnya. Khawatir sholat tarawih diwajibkan, jadi memberatkan umatnya. Sebagaimana khawatir siwak itu diwajibkan, maka Nabi tidak memerintahkan, tetapi mengisyaratkan keutamaannya. Ya, diisyaratkan keutamaannya saja. Walaupun tidak diperintahkan, kalau Nabi mengatakan sekiranya aku tidak memberatkan kalian, maka aku perintahkan kalian untuk bersiwak. Berarti tandanya apa? Siwak mempunyai keutamaan. Ya, siwak mempunyai keutamaan yang sangat besar. Kemudian ucapan Nabi SAW, ala ummati, atas umatku. Jadi umat maknanya adalah di sini jamaati, jamaah. Umat maknanya adalah jamaah. Karena di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah, umat memiliki beberapa makna. Di sini maknanya adalah jamaah, kelompok, ta'ifah. Ya, jamaah, kelompok atau ta'ifah. Maknanya macam-macam. Umat bisa bermakna al-imam, sebagaimana yang diberikan kepada gelar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Ibrahim adalah seorang umat. Padahal seorang, tapi dikatakan umat. Ibrahim itu umat. Maknanya adalah al-imam, al-muqtada bihi, seorang yang diikuti. Seorang yang layak untuk dijadikan teladan. Ini makna umat yang pertama. Nah, makna umat yang kedua adalah di dalam hadis ini. Maknanya adalah jamaah, ya, atau kelompok atau ta'ifah. Di antara dalilnya di dalam Al-Qur'an adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap jamaah. Ya, tiap-tiap jamaah. Seorang rasul yang memberikan peringatan, ya. Sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja, dan jauhilah tauhid. Jauhilah tauhid. Terkadang umat maknanya adalah masa atau zaman, ya, yaitu kisah.
Dua orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Yang satu kan divonis akan di apa? Akan dihukum hukuman mati. Yang satu dibebaskan berdasarkan mimpi yang diceritakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada orang yang diduga akan selamat ini, nanti kalau kamu selamat, sampaikan kepada Tuanmu keadaanku di sini. Maka lupa, maka Allah mengabadikan ya keadaan orang tersebut di dalam surat Yusuf. Waddaqara ba'da ummatin. Kemudian setelah lupa, dia pun ingat setelah beberapa waktu. Ya. Waddaqara ba'da ummatin. Dia ingat lagi setelah beberapa waktu. Ini makna ummah yang ketiga. Adapun makna ummah yang keempat adalah millah, agama. Ya. Maknanya adalah millah atau agama atau keyakinan. Inna wajadna aba'ana ala millah. Inna wajadna aba'ana ala millah. Sesungguhnya inna wajadna aba'ana ala ummah. Maknanya adalah ala millah. Ya, inna wajadna aba'ana ala ummah. Maknanya adalah ala millah. Kami mendapati bapak-bapak kami berada di dalam sebuah umat. Dalam suatu umat, maknanya suatu keyakinan, suatu agama. Ya, ini makna ummah. Di sini makna ummah adalah jamaah, jamaati. Umat ada dua. Ya, umatnya Nabi SAW ada dua. Yang pertama umat apa? Umatud dakwah. Yang pertama adalah umat dakwah. Ya. Setiap orang yang ada setelah kerasulan Nabi SAW, maka adalah umat dakwah hingga hari kiamat. Sehingga berkewajiban menerima seruan dakwah Nabi SAW. Kemudian, ummah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah bukan ummah dakwah, tapi ummah ijabah. Ummah yang telah menerima seruan Nabi SAW, itu umat Islam. Karena dua ummah tadi, yang pertama umat dakwah, kemudian yang kedua umat ijabah, seruannya masing-masing berbeda, ya. Adapun umat dakwah disuruh untuk apa? Disuruh untuk masuk Islam, didakwahkan agar mereka masuk Islam. Adapun umat ijabah, umat yang telah menerima Islam, maka disuruh untuk menerima syariat Islam, ya, menerima aturan-aturan Islam. Maka yang dimaksud ummati di sini adalah umat ijabah, umat yang telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak ada gunanya orang kafir, ya, diperintahkan untuk bersiwak. Maksudnya tidak ada gunanya dalam kaitannya pahala, ya. Yang tentu berguna bagi kesehatan mungkin, tetapi tidak berguna bagi pahala, ya. Adapun yang dikaitkan dengan pahala adalah umat ijabah. Umat ijabah. Kemudian la amartuhum, niscaya akan aku perintahkan, ya. Perintah wajib. Ya, hukum asal perintah adalah wajib. Maka karena tidak diperintahkan di sini, hukumnya menjadi tidak wajib, dipalingkan, ya, menjadi hukumnya sunnah. Karena dikaitkan dengan kekhawatiran beratnya perkara tersebut, ya. La amartuhum, niscaya aku perintahkan. Yang asalnya wajib menjadi sunnah. Ma'a kulli wudu'in, ya. Ma'a kulli wudu'in. Bersama di sini maknanya. Bersama setiap kali mereka wudu, ya, di riwayat ini. Ya, bersama setiap kali mereka wudu. Maka para ulama berbeda pendapat ini. Kapan waktunya siwak? Kapan waktunya siwak? Kalau menggunakan riwayat ini, maka siwaknya adalah ketika proses berwudu bersama. Berarti ketika apa? Ketika berkumur. Berkumur sambil bersiwak. Menggunakan riwayat ini. Tapi kalau menggunakan riwayat yang lebih umum, inda kulli wudu'in, maka tidak harus pada saat berkumur. Bahkan boleh dilakukan sebelumnya. Ya. Tapi intinya maknanya adalah sunnah. Adapun siwak, ya, kita sering menyebut siwak.
Apa itu siwak? Bahkan sebagian ulama membawakan bab khusus, babus siwak, ya. Babus siwak wa sunanil fitrah. Bab siwak dan sunnah fitrah dijadikan bab khusus. Tetapi di sini siwak ini dimasukkan di dalam babul wudu. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya, siwak itu dijadikan bab tersendiri. Di antaranya ulama Hanabilah, ulama madhab Hambali membawakan bab siwak tersendiri. Maka hadis-hadisnya sangat banyak yang berkaitan dengan siwak. Ya, di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi, ya, di dalam kitab beliau Al-Muharrar. Al-Muharrar fil Hadis, ya. Dalam kitab Al-Muharrar fil Hadis, Imam Ibnu Abdul Hadi membawakan bab khusus tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Siwak di sini dimutlakan untuk dua hal, untuk dua perkara. Siwak itu terkadang dimutlakan untuk batang pohon, ya, batang pohon tertentu, yaitu diantaranya pohon arak, ya, pohon arak dan yang semisalnya. Batangnya yang digunakan untuk bersiwak itu disebut sebagai siwak. Ini adalah siwak. Batangnya yang digunakan untuk melakukan proses tasawuf, proses membersihkan gigi atau menggosok gigi. Ya, nama alatnya itu siwak. Tetapi terkadang siwak itu dimutlakan untuk aktivitasnya. Ya, orang tersebut sedang bersiwak. Ya, yaitu at-tasawwuk, yaitu membersihkan gigi, ya, dengan cara menggosoknya atau membersihkan. Kalau bersiwak, ya, di dalam madhab Hambali bukan hanya pada gigi, bersiwak pada gigi jelas, kemudian bersiwak pada lidah, kemudian bersiwak pada gusinya, ya. Nah, ini pembahasan siwak khusus itu panjang kalau di dalam kitab fikih, maka di dalam pembahasan Bulughul Maram kita singkat saja. Adapun di dalam madhab Hambali disunahkan siwaknya itu menyamping. Itu maknanya apa? Horizontal, ya, atau apa? Menyamping itu. Kan ada yang ini horizontal. Nah, ini kalau dalam madhab Hambali ya sifatnya adalah, ya, horizontal, bukan vertikal. Adapun kalau menurut, ya, kedokteran bagaimana? Sikat gigi, ya, naik turun gitu. Tetapi ada hikmah tersendiri. Kenapa di dalam madhab Hambali bersiwaknya adalah sifatnya, ya, horizontal, menyamping, bukan naik turun. Tentu tidak kita bahas di sini, ya. Itu ada di dalam pembahasan fikih. Nanti bersiwak bagaimana kaifiyah bersiwak di lidah, bagaimana bersiwak di gusi, bagaimana bersiwak di gigi, itu ada masing-masing kaifiyahnya. Yang masing-masing ada hikmahnya. Jadi siwak dimutlakan untuk alatnya, batangnya, diantaranya pohon arab atau yang semisalnya, ataupun aktivitasnya. Jadi untuk benda maupun aktivitasnya. Ya, berbeda dengan kemarin, al-wudu dengan al-wadu. Dibedakan. Nanti hadis kedua di dalam bab ini. Utsman minta dibawakan wadu untuk berwudu. Wadu alatnya yaitu airnya, wudu yaitu aktivitasnya. Adapun siwak sama saja. Alatnya disebut siwak, perbuatannya juga disebut sebagai siwak. Kemudian di antara, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya, saya bawakan dari kitab Fathul Jalal wal Ikram. Ini dulu, soalnya banyak pelajarannya. Saya bawakan, ya, pelajaran-pelajaran dari kitab Fathul Jalal wal Ikram, ya, syarah Bulughul Maram karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara pelajaran hadis ini yang pertama adalah syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada rasa
sayang Nabi SAW, ya. Wa ada amrun ma'lumun bid-darurah, ya. Amrun ma'lumun bid-darurah. Ini adalah perkara yang umum diketahui ataupun disepakati. Li'annahu thabata bit-tawatur. Ya, karena telah telah tetap perkara ini secara mutawatir. Di antaranya adalah yang menunjukkan rasa kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 128. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sesungguhnya telah datang kepada kalian atau kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Jadi kaumnya sendiri rasulnya, bukan kaum yang lainnya. Berat rasa olehnya penderitaanmu, dan rasul tersebut sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat belas lagi penyayang, belas kasih lagi penyayang. Jadi sangat penyayang rasul ini terhadap orang-orang yang beriman. Ini adalah di antara dalil yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 128. Di antaranya adalah Nabi SAW tidak memerintahkan melakukan siwak, ya, khawatir memberatkan. Berarti rasa sayang Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini pembahasan di dalam kitab Ushul Fiqh, khilaf di kalangan para ulama. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu an yajtahida fil ahkam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hak untuk melakukan ijtihad. Maka ada pembahasan di dalam ushul fiqh, perdebatan. Apakah Nabi boleh berijtihad? Apa yang terucap dari Nabi pasti itu wahyu secara langsung, atau ijtihad Nabi SAW yang terkadang disepakati atau terkadang tidak disepakati. Kalau tidak disepakati berarti Allah akan menegurnya. Maka ini adalah pembahasan yang panjang di dalam pembahasan ushul fiqh. Maka berdasarkan hadis ini, Nabi SAW, ya, mempunyai hak untuk melakukan ijtihad. Karena nanti dikatakan tadi apa? Laula an asyuqqa la amartuhum. Sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka. Nabi tidak mengatakan laula annallaha lam ya'murni la amartuhum. Nabi tidak mengatakan seandainya Allah tidak memerintahkanku, niscaya aku perintahkan mereka. Nabi tidak mengatakan seandainya Allah tidak memerintahkanku, niscaya aku perintahkan mereka. Tapi Nabi mengatakan seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka. Maka di sini ada faktor yang menghalangi Nabi SAW melakukan perintah. Itu perintah yang wajib itu adalah asalnya ada apa? Ada kesulitan. Jadi perintah yang wajib itu asalnya ada kesulitan, berat, ya. Ya, bukan tidak ada perintah dari Allah, tetapi faktor yang menghalangi keluarnya perintah yang wajib itu adalah adanya kesulitan. Bukan tidak ada perintah dari Allah. Di sini Nabi berijtihad. Tentu ketika Nabi mengatakan sekiranya aku tidak memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan. Tentu di sini Nabi mengetahui Allah memerintahkan bersiwak, ya. Allah memerintahkan bersiwak. Padahal hukum asal perintah itu apa? Itu wajib. Tetapi Nabi, ya, memalingkan makna perintah tersebut dengan ijtihad beliau, sehingga beliau tidak memerintahkan. Seandainya perintah itu adalah wajib, maka kan harus disampaikan, mau seberat apapun harus disampaikan kalau wajib. Karena asalnya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, maka Nabi berijtihad di sini, ya, tidak diperintahkan meskipun ada asal perintahnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nabi boleh berijtihad. Nah, apakah ijtihadnya secara mutlak? Ya tentu tidak. Setelah Nabi berijtihad tidak memerintahkan, kemudian Nabi bersabda, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala apa? Menyetujuinya, menyepakatinya. Maka ijtihad beliau menjadi sesuatu yang benar, maka menjadi wahyu. Ya, maka perintah Nabi SAW atau alasan Nabi SAW tidak memerintahkan ini disepakati, maka menjadi, ya, persetujuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hukumnya sama dengan
yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Apabila Nabi SAW beristihad kemudian istihadnya salah, maka akan ditegur. Ya, sebagaimana di dalam ya sebuah riwayat, ya ketika Nabi SAW berjihad ya dengan para sahabat radhiyallahu anhum, ya ketika Nabi SAW berjihad bersama para sahabat radhiyallahu anhum, maka Nabi SAW ketika itu berijtihad agar Nabi SAW memaafkan orang-orang yang tidak ikut berperang. Ada sebagian sahabat yang tidak ikut berperang. Nabi berijtihad ya, memaafkan orang-orang yang tidak ikut berperang. Tetapi Allah tidak menyepakatinya ya, sehingga turun firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 43. Ya, sebagian sahabat ada yang tidak berjihad. Kemudian mereka sebagian memberikan alasan. Kemudian Nabi SAW ingin memaafkan mereka, tetapi Allah tidak menyepakatinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Di sini dikatakan afallahu anka, semoga Allah memaafkanmu. Ya. Lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Mengapa kamu memberikan izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar, ada uzurnya. Ya, pernyataan mereka benar. Ya. Dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Di sini ada kalimat afallahu anka, Allah memaafkanmu. Berarti tadinya benar atau salah kalau dimaafkan? Tadinya kesalahan di dalam ijtihad, tetapi Allah telah memaafkannya. Ya. Karena Nabi SAW disifati sebagai maksum, ya. Maksum artinya apa? Terjaga. Terjaga dari kesalahan. Kalaupun salah langsung ditegur. Maka Nabi SAW tidak mungkin ya melakukan suatu kesalahan kecuali pasti Allah akan menegurnya. Ya, kecuali Allah akan menegurnya. Nabi pernah berpaling dari seorang yang buta. Niatnya bagus, ingin mendakwai ya pemimpin kaumnya, karena pemimpin kan mempunyai ya power ya, mempunyai pengaruh yang kuat untuk menarik kaumnya agar mereka masuk Islam. Tentu didakwai para tokoh-tokoh yang terdahulu, tetapi tetap ditegur. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, dan seterusnya. Ya, Nabi SAW bermuka masam, berpaling. Ya, ketika datang seorang yang buta. Siapa orang buta di dalam ayat ini? Hah? Abdullah ibni Ummi Maktum, salah seorang muadzin Rasulullah SAW. Ada berapa muadzin Rasulullah SAW? Hah? Ada 4. Ya. Ada 4. 5 itu diperselisihkan sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Siapa saja? Ada yang hafal muadzin Rasulullah SAW? Jelas Bilal ya, Bilal bin Rabah. Kemudian Abi Maghdurah. Ya, kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian Sa'ad Al-Quradi atau Al-Qarad. Ya. Ada 4 yang disepakati, 5 diperselisihkan sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Adapun adanya Abi Maghdurah mempunyai keistimewaan, ada tarjinya. Tarji artinya apa? Pengulangan 2 kalimat syahadat, ya. Pengulangan 2 kalimat syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu pelan dulu. Baru dikeraskan. Ini namanya tarji, pengulangan 2 kalimat syahadat. Dan ini dipakai oleh Imam Syafi'i riwayat ini. Ya, adanya Abi Maghdurah. Madzhab Syafi'i asalnya memakai adanya Abi Maghdurah, pengulangan 2 kalimat syahadat. Adapun adzan yang biasa terdengar ini riwayat dari 2 mazhab, ya, mazhab Hambali dan Hanafi, yaitu mazhab dari adzannya dari sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Adzan yang kita dengar itu adzan riwayat dari Bilal, dipakai oleh mazhab Hambali dan Hanafi. Adapun Syafi'i pakainya Abi Maghdurah.
Tetapi di Indonesia memakainya adzan Bilal juga, tidak ada tarji. Kalau antum adzannya pakai tarji bisa dianggap aliran menyimpang mungkin. Ya, perlu disosialisasikan dulu ya itu adzan dari Abi Mahdhurah. Tapi semuanya boleh dilakukan. Abi Mahdhurah itu ketika terjadi penaklukan kota Mekah, ketika itu dia masih kafir, masih kecil. Kemudian ya Bilal adzan. Kemudian Abi Mahdhurah menirukan, ya, mengejek. Suaranya bagus, jadi adzannya buat main-main. Adzannya buat main-main. Ya, ditirukan adzannya. Kemudian didatangi oleh Nabi SAW. Kata Abi Mahdhurah, ketika itu masih remaja. Ya, bahasa kitanya mungkin tamatlah riwayatku. Kan didatangi oleh Nabi SAW ketika itu. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang dadanya. Ya, memegang dadanya. Kemudian Nabi mendoakan, semoga Allah memberikan kepadamu hidayah Islam. Ya, kemudian akhirnya dia masuk Islam, kemudian dijadikan muadzin karena suaranya bagus. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa adanya Abi Mahdhurah mempunyai keunikan? Kenapa ada tarjinya? Pertama, memang itu sunahnya. Sebagian mengatakan seperti itu. Yang kedua, karena yang pertama yaitu syahadatain yang pertama itu adalah dalam rangka yang mengokohkan hatinya. Karena dia tadinya apa? Tadinya dia bersunda gurau untuk adanya, untuk memantapkan seperti itu agar dua kalimat syahadat itu masuk ke dalam relung hatinya, menghujam. Baru setelah itu disuarakan dengan suara yang keras, yang memang terdengar oleh orang-orang. Jadi ada dua pendapat. Sunahnya memang tarji, atau tarji itu ada ilat, ada sebab. Kenapa beliau disuruh untuk tarji? Karena Bilal tidak disuruh untuk melakukan tarji. Ya, Bilal tidak disuruh untuk melakukan tarji. Ya. Ini adalah pelajaran yang kedua. Nabi berhak berijtihad. Terkadang ijtihadnya disepakati, terkadang tidak disepakati. Kalau disepakati maka Allah diamkan. Kalau tidak disepakati maka Allah akan tegur. Di antaranya dengan menurunkan ayat. Maka Nabi SAW di sini mempunyai hak untuk berijtihad di dalam menetapkan hukum. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh siapa tadi? Dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dikatakan ta'akkudu isti'mali siwak li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamna'hu minal ilzam bihi illa al-masyaqqah. Di sini terdapat dalil kuatnya anjuran menggunakan siwak. Karena Nabi SAW tidak mewajibkannya disebabkan adanya apa tadi? Masyaqqah. Ya, masyaqqah. Nah, di sini para ulama di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, beliau menyebutkan dari sini para ulama ya membuat kaidah di antaranya dari hadis ini. Kaidah besar ya. Al-Qawaid Al-Kubra Al-Khamsah. 5 kaidah besar. Ya, kaidah fikih. Yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Masyaqqah, sesuatu yang susah, yang memberatkan. Tajlibut taisir, menarik adanya kemudahan. Ya. Ya, di samping dengan dalil-dalil yang lainnya. Di samping dengan dalil-dalil ini salah satu dalilnya dari salah satu di antara 5 kaidah besar di dalam fikih ya. Al-Qawaid Al-Kubra. Yang nanti masing-masing ada turunannya. Misalkan kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu sesuai dengan maksud atau niatnya. Di antara dalilnya innamal a'malu binniyat. Apalagi? Ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak atau la yazulu bisyak. Suatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Di antaranya apa? Hadis seorang
yang di dalam sholatnya dia merasa mengeluarkan sesuatu, buang angin, kentut, maka Nabi mengatakan la yang sarif, hendaknya dia jangan keluar dari sholat hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suaranya, atau yajida rihan, atau dia mendapati adanya bau. Tetapi ini ya kalimat Nabi SAW sampai dia mendengar suaranya atau mendapatkan baunya, itu apabila dia was-was, bukan dia memang tidak mendapatkan suaranya, tapi dia benar-benar sadar kalau dia kentut, ya tentu tetap berlaku hukum buang angin. Ini apabila ragu, ya, apabila was-was, ya. Ya, la yang sarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Nah, itu sampai dia mendengar baunya atau mendengar suaranya atau mendapati baunya. Ini al-yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kemudian yang ketiga ini al-masyaqqatu tajlibu taisir. Yang keempat apa? Hah? Sebagian mengatakan ad-darar yuzal. Suatu yang mudarat, yang membahayakan itu harusnya dihilangkan. Atau lebih umum kaidahnya la darara wala dirara. Ya, tidak boleh ya membuat kemudaratan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dalilnya hadis Aisyah, la darara wala dirara. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, kaidah kubra, al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu sebagai hukum selama tidak menyelisihi syariat. Ya contohnya masalah apa? Masalah berpakaian. Ya, masalah berpakaian. Selama tidak menyelisih syariat, maka berpakaian sesuai adat tidak masalah. Yang penting menutup aurat, ya. Kemudian tidak menampakkan lekuk tubuh dan seterusnya. Ya, al-'adatu muhakkamah. Jadi hadis ini tadi pelajaran yang ketiga adalah dalil dari salah satu 5 kaidah besar. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kemudian di sini ada ya perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan apakah sunahnya bersiwak ini, membersihkan gigi ini bisa tercukupi dengan menggunakan alat selain batang siwak. Yang penting bersih, apakah sudah tercukupi? Misalkan dengan menggunakan ya sikat gigi. Ini kan fungsi membersihkan gigi. Apakah sudah tercukupi dengan menggunakan ya sikat gigi sunnah bersiwak ini? Maka di sini ya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya sunahnya bersiwak itu tidak dianggap, tidak bisa dipenuhi ya sunahnya kecuali dengan batang kayu siwak tersebut. Ya di antaranya adalah pohon arak, ya. Maka ini adalah pendapat muktamad di dalam mazhab Hambali, ya. Adapun ulama yang lainnya, bahkan pendapat ini dipilih oleh para masyayikh dari kalangan Hanabilah, di antara Imam Muwaffaquddin Abdullah ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Qudamah al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni. Beliau menguatkan pendapat bahwasanya apapun alat selain batang pohon ya seperti pohon arak, selama fungsinya sebagaimana fungsi batang pohon tersebut, maka telah mencukupi ya atau telah dianggap telah memenuhi sunahnya bersiwak. Ya. Ya, misalkan dengan kain atau dengan jari, ya, yang penting bersih. Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bersiwak dapat dilakukan dengan apa saja yang bisa menghilangkan ya perubahan mulut ya dari bau ataupun yang lainnya. Yang penting kotorannya dibersihkan. Tetapi yang masyhur di dalam mazhab Hambali adalah tidak mendapatkan pahala sunnah ya, tetapi tetap bersih tentunya dengan gosok gigi.
mendapatkan pahala sunnah apabila dengan menggunakan siwak. Ya. Di antara dalilnya, ya tentu banyak yang menunjukkan bahwasanya keutamaan tersebut adalah didapati dengan khusus ya, dengan menggunakan batang pohon siwak. Karena dikatakan tadi as-siwaku mathaharatun lil fam. Siwak itu mensucikan mulut. Nah, siwak di sini tadi dimutlakan untuk apa? Untuk dua hal kan? Yang satu aktivitasnya, yang satu adalah batang kayu tersebut. Ya. Maka berdasarkan hadis ini, yang mendapatkan keutamaan ya sunnahnya bersiwak adalah apabila orang tersebut membersihkan giginya menggunakan batang pohon ya siwak, itu batang pohon arok atau yang semisalnya. Adapun dengan bahan yang lainnya meskipun bersih tidak mendapatkan ya pahala sunnah bersiwak. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Kemudian ya di antara pelajaran dari hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, kalau tadi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab beliau ya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, beliau mengatakan ya di dalam hadis ini terdapat kemudahan syariat ya, kemudahan syariat Islam serta toleransinya di dalam menyikapi kelemahan manusia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, yuridullahu an yukhaffifa ankum ya. Allah menginginkan agar memberikan keringanan bagi kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah jadikan bagi kalian di dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan, ya. Maka di sini ada apa? Ada keluasan syariat, ya. Kemudian toleransinya sehingga umatnya tidak merasa kesusahan di dalam menjalankan syariat ini. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bassam, hadzal hadis al-'azim dalilun 'alal qaidah asy'ariyah. Di dalam hadis ini terdapat ya kaidah yang di dalam hadis ini terdapat kaidah syar'i ya, kaidah syar'i yaitu dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak keburukan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, ya. Keburukan timbulnya dosa akibat meninggalkan hal yang wajib, ya, menghalangi usaha memperoleh kebaikan, yaitu maslahat di dalam bersiwak setiap kali berwudu. Makanya Nabi SAW tidak memerintahkan. Memang betul bersiwak itu maslahatnya besar. Ini kan maslahat, menarik kemaslahatan. Mulutnya jadi harum, ya, kemudian mempunyai banyak keutamaan. As-siwaku, ya, mathaharatun lil fam, mardatun lirrabb, menjadikan mulut bersih, menjadikan Allah ridho padanya. Kemudian malaikat pun mendekat. Ini kan maslahatnya. Tetapi di sini tadi dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, hadis ini menjadi dalil apa? Menolak keburukan lebih didahulukan daripada menarik maslahat. Keburukan itu apa? Apabila umatnya diperintahkan dan perintah ini wajib, mereka meninggalkan, keburukannya apa? Mereka mendapatkan dosa. Hanya sekedar Nabi SAW ingin mendapatkan manfaat. Tentu apabila bertemu dua perkara ini, yang satu maslahat, yang satu menimbulkan mudarat, maka didahulukan apa? Menolak mudarat, didahulukan daripada menarik maslahat, ya. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, hadis ini juga dijadikan sebagai dalil, ya, dari sebuah kaidah usul fikih lagi,
yang menyatakan apa? Suatu perintah yang mutlak yang memberikan faidah wajib, ya. Al-amru yufidul wujub. Al-amru al-mutlak yufidul wujub. Perintah secara mutlak itu memberikan faidah wajib, ya. Hukumnya wujub, yang dihukumi wajib. Ini ada sedikit perbedaan. Ada wujub, ada wajib. Ada makruh, ada al-karoha. Hukumnya al-karoha, yang dihukuminya makruh, ya. Hukumnya al-karoha. Hukumnya tahrim, yang dihukumi muharram. Hukumnya an-nadb, ya, an-nadbu, yang dihukumi mandub, ya. Di sini setiap perintah mutlak memberikan faidah wujub, yang hukumnya menjadi wajib. Berarti adapun sebagian usuliyin, ahli usul, mengatakan hukum asal perintah adalah sunnah. Hukum asal perintah adalah sunnah, kecuali ada dalil yang memalingkan menjadi hukumnya wajib. Kalau jumhur mengatakan apa? Hukum asal perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan sehingga maknanya menjadi sunnah, ya. Contohnya apa? Perintah yang hukum asalnya wajib banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Perintah tentang sholat, perintah tentang zakat, ya, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Kemudian apa? Wa atuz zakat, ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Artinya apa? Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Berarti sholat dan zakat itu wajib, karena hukum asal perintah adalah wajib, ya, kecuali ada dalil lain. Dan sebagian ahli usul mengatakan hukum asal perintah adalah sunnah. Tetapi sholat kan wajib, sholat lima waktu wajib. Kenapa hukum asalnya sunnah? Karena ada dalil lain yang menunjukkan hukumnya wajib, yaitu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena diancam, ya, sebagai dosa yang sangat besar, ya, perjanjian antara kami, yaitu iman, dengan kekafiran atau kemusyrikan adalah sholat, ya. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat maka kafir. Berarti nggak mungkin perintah di sini hukumnya sunnah, berarti wajib. Dibalik saja sebenarnya, ya. Khilaf lafzi, ya. Hukum asalnya sunnah, karena ada ancaman yang keras meninggalkan sholat, maka perintahnya menjadi wajib. Kalau jumhur ulama, hukum asal perintah adalah wajib. Secara mutlak berarti wajib. Adapun kalau ada dalil yang memalingkannya, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Perintah bisa menjadi sunnah, perintah bisa menjadi mubah. Sekedar boleh, padahal perintah. Nah, ya. Tentu tidak saya contohkan semuanya, nanti kepanjangan bahas usul fiqh. Apa? Ini sebagian usul, ya, sebagian ahli usul. Jumhur ahli usul tentu mengatakan al-amru yufidul wujub. Perintah itu memberikan faedah wajib, kecuali ada qarinah, ya. Qarinah yang memalingkan dari perintah wajib menjadi sunnah ataupun menjadi mubah. Ini di dalam istilah usul disebut khilaf lafzi. Lafaznya saja yang khilaf, kan ujung-ujungnya sama. Kalau misalkan dikatakan tadi hukum asal perintah adalah sunnah, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan wajib, kan ujung-ujungnya sama, mengumpulkan dua dalil, ya, mengkompromikan dalil-dalil. Tidak mungkin dalilnya berdiri sendiri. Hanya saja kalau dalilnya tidak ada dalil lain, itu dihukumi sunnah menurut sebagian ahli usul. Adapun jumhur, kalau dalilnya tidak ada dalil lain, maka hukumnya wajib. Sebagian memberikan perbedaan. Kalau perintahnya berkaitan dengan adab, maka hukum asalnya sunnah. Kalau perintahnya berkaitan dengan ibadah, hukum asalnya adalah wajib. Ya, perintah adab atau perintah ibadah. Larangan bersifat adab berarti hukum asalnya makruh. Larangan, ya, yang kaitannya dengan selain adab, maka hukum asalnya adalah tahrim atau haram. Contohnya apa? Larangan yang berkaitan dengan adab, hukum asalnya makruh. Makan dengan tangan kiri,
Ya, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Ini makan berkaitan dengan apa? Adab atau ibadah? Adab. Maka jumhur ulama mengatakan makan dengan tangan kiri adalah makruh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram karena riwayat yang lain. Pertama, diserupakan dengan syaitan. Yang kedua ada larangan. Nabi melarang, kedua menyerupakan dengan syaitan. Padahal kita dilarang tasyabuh dengan syaitan. Tasyabuh hukumnya apa? Terhadap syaitan. Hukumnya haram. Maka makan dengan tangan kiri menjadi haram. Bukan karena satu dalil ini, tapi dalil yang lainnya. Ya. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Tetapi jumhur ulama mengatakan ini berkaitan dengan adab. Karena berkaitan dengan adab, maka maksimal hukumnya adalah makruh. Ini ya perdebatan di kalangan ahli usul. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassa membawakan ya perkataan Imam Ibnu Daqiqil Id, ya, Imam Ibnu Daqiqil Id. Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan seperti ini. As-sirru anna ma'muruna fi kulli halatin min ahwali taqarrub ila Allah azza wa jal an nakuna fi halati kamalin nadhafah li idhari syarafil ibadah. Ya, kata Imam Ibnu Daqiqil Id, ya. Imam Ibnu Daqiqil Id mengatakan apa? Hikmah, ya, yang bisa dipetik dari hadis di atas hadis ini adalah bahwa dalam setiap taqarrub artinya apa? Pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal, kita diperintahkan mempersiapkan kebersihan diri secara sempurna. Ya, untuk menampilkan apa? Menampakkan apa? Ketinggian nilai ibadah. Maka ada istilah at-takhali, ada istilah at-tahalli. Takhliyah sama tahliyah. Takhalli atau tahliyah mengosongkan dari perkara-perkara yang buruk. Jadi perkara-perkara itu dikosongkan. Di antaranya apa? Sesuatu yang kotor dibersihkan dulu. Ini namanya tahliyah. Dalam rangka tahliyah, menghias. Menghias ini dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Jadi wudu, bersiwak itu disebut sebagai tahliyah, mengosongkan dari keburukan. Salat ibadah adalah tahliyah, menghiasi. Ya. Jadi ada takhalli, ada tahalli, ada tahliyah, ada tahliyah. Ini istilah sering dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sama, ini kaitannya dengan apa? Dengan taharah yang berkaitan dengan hissiyah, suatu yang berkaitan dengan fisik. Adapun yang berkaitan dengan maknawi, non fisik, tentu ada juga takhalli, ada juga tahalli. Takhalli dari kesyirikan, mengosongkan diri dari kesyirikan. Takhalli dari kebid'ahan, ya. Takhalli dari kemaksiatan, ya. Bid'ah di sini adalah yang utama adalah bid'ah yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan-keyakinan buruk. Karena bid'ah ketika dimutlakan oleh ulama salaf, maknanya adalah bid'ah di dalam akidah. Adapun bid'ah di dalam amalan, tentu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Ya, tentu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Ini dalam amal. Adapun istilah ulama, misalkan Imam Al-Barbahari mengatakan, ya, dilarang duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Ini Imam Al-Barbahari. Atau Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushul Sunnah. Watarkul julus ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah. Maka yang dimaksud adalah bid'ah-bid'ah akidah, semacam Mu'tazilah, semacam Qadariyah, semacam Murji'ah, semacam Jahmiyah. Ini kalau dimutlakan di dalam kitab-kitab akidah. Walaupun tentu bid'ah amalan ya tentu ada. Ya kan bid'ah kan umum di sini. Ya, tetapi dimutlakan di dalam kitab-kitab akidah adalah bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Takhalli dari kesyirikan, takhalli dari kebid'ahan, takhalli dari kemaksiatan. Kemudian tahallinya dengan apa? Tahalli dengan tauhid, dengan ketaatan, ya, dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi saling melengkapi. Sebelum tahalli ada takhalli. Ya. Istilah ini sering dipakai oleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun istilah ini masyhur di kalangan ahli tasawuf, ya. Kalau antum buka kitab-kitab tasawuf maka akan muncul takhalli, tahalli, tahliyah, tahliyah. Ya. Tapi istilah itu ya dimaknai sesuai dengan kedudukannya, tidak mengapa. Ya. Sebagaimana takwil. Takwil bisa maknanya bagus, positif, bisa maknanya buruk. Kalau maksudnya tafsir tentu bagus, ya, tafsir. Kalau maknanya tahrif, penyimpangan, ya tentu buruk. Ya. Jadi tinggal ditempatkan di mana ya istilah-istilah tersebut. Kemudian jam berapa ini? Ya. Ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, secara umum hadis di atas menunjukkan bahwasanya hukum bersiwak apa? Sunnah setiap sholat. Baik bagi orang yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Ya, sejak awal hingga akhir siang. Dari pagi sampai zawal matahari tergelincir. Ya. Tidak ditemukan adanya dalil yang membatasi keumuman di atas. Ya, kesunahan bersiwak tersebut. Walaupun ada sebuah dalil, ini dalil dipakai oleh mazhab Syafi'i dan Hambali yang menunjukkan bersiwak itu disunahkan sepanjang waktu kecuali bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa dibatasi ya dari pagi sampai sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir. Di antara dalilnya adalah la khulufu famis shaim atyab 'indallahi ta'ala min rihil misk, ya. Min rihil miski. Sungguh perubahan yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah tabaraka wa taala daripada bau minyak misik, ya. Minyak kasturi. Ya, minyak misik itu minyak kasturi. Hadis ini adalah hadis yang sahih menurut Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwasanya sunnahnya bersiwak itu ketika berpuasa itu sampai sebelum zawal matahari tergelincir. Karena kalau matahari telah tergelincir, ya, mulut sudah mengalami perubahan. Sedangkan bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala daripada dari minyak misik atau kasturi. Tentu kalau bersiwak nanti hilang bau mulutnya. Ini di antara dalilnya. Adapun mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik berpendapat sebaliknya, ya. Kata mereka, hadis ini bukan merupakan dalil yang tegas yang menunjukkan tidak disunahkannya siwak setelah matahari tergelincir. Karena perubahan bau mulut muncul akibat apa? Akibat apa? Perubahan bau mulut itu munculnya akibat apa? Muncul akibat kosongnya perut dari makanan, ya, bukan berasal dari mulut itu sendiri. Adapun ada hadis yang mengatakan seperti ini, jika kalian berpuasa, maka bersiwaklah di pagi hari. Ini ada hadisnya. Dan jangan bersiwak di sore hari. Tetapi hadis ini, kata para ulama, ada hadis yang dhaif. Ya, jika kalian berpuasa, bersiwaklah kalian pada pagi hari. Jangan bersiwak pada sore hari. Ini hadis yang lemah, kata para ulama, ya. Ya, ini hadis riwayat imam yang lima imam. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal dan 4 penulis sunan. Tapi kata Imam At-Tirmidzi, ya, kata Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya ini adalah hadis yang hasan. Imam Tirmidzi menghasankan dari sini, maka dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan tidak disunahkan bersiwak pada sore hari ini. Akan tetapi ulama yang lain, ya, di antara mazhab Maliki ataupun mazhab Abu Hanifah melemahkan hadis ini. Ya, melemahkan hadis ini. Jadi pernyataan hasan dari Imam At-Tirmidzi itu tidak diterima oleh sebagian ulama. Jadi kalau mensahihkan riwayat ini, ya, bagi ulama yang menghasankan, minimal Imam Tirmidzi tadi menghasankan riwayat ini, ya, bahwasanya jika kalian berpuasa maka bersiwaklah di pagi hari dan janganlah bersiwak di sore hari. Ini kan riwayat imam yang 5.
Bagi yang menghasankan riwayat ini di antara Imam At-Tirmidzi tentu berdalil dengan hadis ini, mengatakan makruhnya bersiwak bagi orang yang berpuasa ketika matahari telah tergelincir. Ini dalam mazhab Hambali. Tetapi hadisnya dhaif misalkan. Tetapi hadis dhaif, bagi mazhab Hambali tidak mengapa. Bagi mazhab Hambali tidak mengapa meskipun hadisnya dhaif dijadikan sebagai dalil. Ya, selama dhaifnya bukan dhaif yang parah, bukan dhaif jiddan. Ya, bukan dhaif jiddan. Karena di antara usul di dalam mazhab Hambali adalah lebih mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Sedangkan mazhabnya Abu Hanifah, qiyas itu lebih dahulukan daripada hadis yang dhaif, ya. Qiyas itu lebih didahulukan daripada hadis yang dhaif. Karena hukum asalnya apa? Bersiwak. Sunnah sepanjang hari atau dibatasi? Sunnah sepanjang hari. Ya, dalam kondisi normal, sunnah sepanjang hari. Ini dalam kondisi puasa kan sama-sama hari, ya, sama-sama berlalu satu hari. Maka kenapa dibedakan? Tetapi ada hadisnya, tapi hadis itu dhaif. Maka lebih didahulukan qiyas menurut mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hambali karena ada hadis dhaif justru sebagai pendukung makna dari hadis yang lainnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih utama daripada bau misik. Sebagai penguat di sini, meskipun dhaif sebagai syawahid. Jadi perbedaan usul, ya, yang menimbulkan perbedaan hukum. Yang satu mengatakan hukumnya makruh, tapi tidak ada yang mengatakan haram, ya. Maksimal makruh. Ya, maksimal makruh. Adapun mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah sunnah secara mutlak, ya, sepanjang hari, baik berpuasa maupun tidak berpuasa. Ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, as-siwaku madharatun lil fam mardhatun lirrabb. Siwak itu mensucikan mulut, mendapatkan keridoan, ya, bagi Rabb. Mensucikan mulut dan menjadikan Allah ridho. Ya, tentu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan. Jadi cara menggabungkan hadisnya yang berbeda. Hadisnya semuanya diketahui oleh para imam tersebut. Cuma cara meramunya berbeda. Karena perbedaan usul menimbulkan perbedaan hukum. Yang menimbulkan produk hukum. Ya, yang satu menguatkan hadis dhaif, yang satu menguatkan qiyas. Ya, tentu tidak ketemu. Bahkan Imam Malik ada kekhususan. Ada amalan ahli Madinah. Apabila ada hadis meskipun sahih tetapi tidak mutawatir, menyelisih amalan ahli Madinah, didahulukan amalan ahli Madinah. Karena amalan ahli Madinah itu mutawatir dari zaman sahabat. Sedangkan hadis ini sifatnya ahad. Misalkan gitu. Tapi jumhur mengatakan hadis ahad ketika sahih lebih didahulukan daripada amalan di Madinah. Karena para sahabat tersebar tidak hanya di Madinah. Bahkan jelas ada beberapa tokoh sahabat yang keilmuannya lebih daripada sebagian sahabat yang di Madinah. Di antara Ali bin Abi Thalib di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Kufah, dan lain-lain. Ya, kembali kepada perbedaan usulnya. Kemudian, ya, pendapat disunahkannya siwak sepanjang hari, sepanjang waktu, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya. Imam Ibnu Taimiyah di dalam hal ini mengikuti pendapat mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah, tetap disunahkan. Ya, tadi hadis dhaifnya adalah idza sumtum fastaku fil ghada wa la tastaku fil masa. Jika kalian berpuasa, maka bersiwaklah pada pagi hari, jangan bersiwak pada sore hari, ya. Tetapi, ya, ini adalah diperselisihkan riwayatnya, ya, diperselisihkan riwayatnya. Ya, inilah beberapa, ya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya. Kita belum membacakan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan sama sekali, ini belum. Ya. Faedah dari Syekh Abdullah Al-Fauzan belum kita bawakan. Masih ada berapa menit nih waktu? 5 menit ya? Ya, sedikit ya dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya, satu faedah lagi. Ya, berkaitan dengan bersiwak, ya, ketika sholat.
Ini satu faedah saja. Bersiwak ketika sholat. Kalau tadi kan hadisnya bersiwak ketika wudu ya. Tadi telah diterangkan ada riwayat lain ya dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz inda kulli sholatin ya, setiap sholat kan gitu. Maka hadis ini menjadi dalil tentang dianjurkannya bersiwak ketika akan melakukan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat kan umum di sini, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Berarti di sini mendukung riwayat tadi yang mensunahkan bersiwak sepanjang hari, ya bersiwak sepanjang hari karena sholat 5 waktu kan berjalan sehari semalam, ya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Kalau dikatakan inda kulli sholatin, setiap sholat itu disunahkan bersiwak, maka ini mendukung pendapat madhab Malik dan madhab Abu Hanifah. Ya kan tentunya setelah zawal masih ada sholat, itu sholat asar. Ada sholat asar. Ya. Maka ini hadis ini ya sebagaimana hadis yang menguatkan pendapat madhab Malik dan madhab Abu Hanifah. Ya. Lianna shalah silatun bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala. Ya, fayambahi an yakuna al-'abdu ala akmali hay'atin wa ahsani halin. Ya, karena sholat itu adalah hubungannya antara seorang hamba dengan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala, maka sudah selayaknya seorang hamba ketika menghadap Allah dalam kondisi ya yang paling sempurna. Ya, paling sempurna karena menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan yang paling sempurna, baik pakaiannya, kemudian badannya pun harus yang terbaik kondisinya, memakai minyak wangi, bersiwak dan seterusnya. Ya karena dikatakan wa min takmilit thaharah, di antara kesempurnaan bersuci tanziful fam bisiwak, yaitu membersihkan mulut dengan siwak, mimma 'allaqa bihi min awsakhin, karena terkadang di mulut tersebut, di gigi misalkan, itu ada kotoran yang terkadang masih menempel ya. Qad tahmilu rawaiha karihah, terkadang kotoran tersebut itu membawa atau menjadikan mulut berbau tidak sedap ya. Kotoran yang menempel pada gigi ataupun pada mulut apabila tidak dibersihkan menyebabkan mulut menjadi bau. Maka tentu sudah selayaknya untuk dibersihkan setiap akan sholat ya, sebagai penguat dalil mazhab Malik dan Abu Hanifah. Dan tidak dibatasi pada waktu sebelum zawal atau sebelum tergelincir matahari. Ya inilah yang bisa disampaikan pada sesi yang pertama. Yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.